Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada, dan memberkahi juga harta kita, keluarga kita, dan usia kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tidak ada kata yang pantas kita selalu ucapkan melainkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala di setiap keadaan kita, karena ini bukti daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kita belajar din, mempelajari syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan syariat-syariat yang datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak ada jalan untuk kita memahami dinul Islam dengan baik dan benar kecuali dengan kita rajin thalabul ilm, menuntut ilmu. Oleh karenanya sering saya ingatkan di majelis ini dan di tempat-tempat yang lain bahwa menuntut ilmu ini adalah hakikatnya kebutuhan kita semua, bahkan melebihi kebutuhan makan dan minum kita. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan bahwa hajatuna ila al-ilm asyad min hajatina ila at-ta'ami wasyarab. Butuhnya kita kepada ilmu agama, kepada nutrisi rohani kita ini, ya, atau makanan untuk hati kita, karena hakikatnya ketenangan hati dan ketenangan yang sesungguhnya itu ada pada jiwa kita. Oleh karenanya hati kita ini harus senantiasa mendapatkan apa? Asupan, nutrisi. Jangan kita hanya berpikir asupan yang dapat menyehatkan ataupun yang dapat apa? Menyegarkan badan kita, fisik kita. Tapi jangan luput juga bahwa yang terpenting dari sehatnya fisik dan sehatnya badan itu adalah sehatnya jiwa kita ataupun hati kita. Dan hati ini tidak akan mungkin sehat kecuali dengan apa? Dengan ibadah. Dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidak akan mungkin bisa dilaksanakan dengan baik dan benar, dan tidak mungkin juga kita selalu ingat kepada Allah Tabaraka wa taala, dekat kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali kita belajar din, belajar agama ini. Ya, supaya kita paham bagaimana kita bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu menuntut ilmu adalah lebih kita butuhkan, kata Imam Ahmad rahimahullah,
daripada butuhnya kita terhadap makan dan minum kita. Sebagaimana kita terus membutuhkan makan dan minum untuk kesehatan fisik kita, maka demikian pula lebih daripada itu kita harus bersegera untuk terus mendalami ilmu Islam agar hati kita ini tentram, agar hati kita ini apa? Tenang. Ya, kita mendapatkan qalbun salim, hati yang tenang, hati yang selamat. Selamat dari berbagai macam kesyirikan, selamat dari berbagai macam dosa dan maksiat, ya, yang telah Allah larang kita untuk mendekati ataupun untuk melakukannya. Bapak dan Ibu rahimahullah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membahas sedikit apa yang berkaitan dengan ibadah yang mulia, yaitu ibadah kurban, yang mana kurban ini atau yang disediakan dengan apa? Ngorban, menyembelih seekor binatang yang telah diperintahkan oleh syariat kita, ya, yang telah diperintahkan oleh syariat kita, yaitu dari binatang-binatang ternak yang sudah ditentukan di dalam syariat, ya, meskipun tidak semua binatang ternak, tapi yang telah datang ketentuannya di dalam syariat. Nanti kita akan bahas insyaallah. Kenapa hal ini perlu dibahas para jemaah sekalian? Pertama, tadzkir, ya, untuk mengingatkan kembali, karena ilmu agama ini tidak bosan-bosan untuk kita selalu ingatkan, ya, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita tidak bosan-bosan untuk saling mengingatkan. Ya, kenapa demikian? Karena itulah sejatinya seorang mukmin, selalu mengingatkan satu dengan yang lainnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, saling peringat, saling ingatkan satu dengan yang lain. Mukmin satu dengan mukmin yang lain. Bukan saling berbuat jahat, bukan saling menyalahkan, tidak, tapi saling mengingatkan, saling meluruskan apabila ada kesalahan. Itulah sejatinya seorang mukmin. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena memberikan peringatan, nasihat, wejangan, ya, ini bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini tujuannya yang pertama, ya, saling ingatkan. Saya yakin para jemaah sudah paham fikih tentang masalah kurban ini, sudah paham fikihnya mungkin secara detail, ya, akan tapi tidak ada kekurangannya kalau kita saling mengingatkan, ya, justru ini akan menambah ilmu dan wawasan kita, ya, dan juga akan mengingatkan apa yang telah lupa dari kita. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dengan pembahasan ini pun juga sebagai tasjid, sebagai motivasi, mengingatkan saudara-saudara kita yang mungkin, ya, imannya sedang kendor, padahal saat itu dia memiliki harta yang cukup, ada rezeki lebih, namun karena mungkin imannya belum dicas kembali, ya, akhirnya apa? Niatan korban ini melemah, ya. Maka oleh karena itu kita perlu mengingatkan sebagai motivasi, ya, untuk mendorong kaum muslimin dan kaum muslimat yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan rezeki untuk bisa apa? Melaksanakan ibadah yang mulia ini berupa kurban. Yang ketiga, tujuan kenapa saya singgung masalah ini adalah karena momen kurban ini sudah dekat, ya, sudah dekat. Tinggal menghitung hari. Kita saat ini mungkin sudah berada di tanggal, ya, 20 Dzulqa'dah. Artinya sudah sangat dekat. Tinggal itu beberapa hari kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang dijaga, bulan-bulan yang dipelihara. Jangan sampai kita melakukan kezaliman, keharaman di dalamnya sehingga diistilahkan dengan bulan-bulan haram. Bukan bulannya yang haram para jemaah, tapi kehormatannya tidak boleh dinodai. Ya, itu ada 4 bulan haram di dalam Islam. Masih ingat 4 bulan yang haram para jemaah sekalian? Pertama bapak-bapaknya lagi. Yang pertama bulan apa? Dzulqa'dah. Yang kedua Dzulhijjah.
Yang sebentar lagi insya Allah. Dan situlah ada syariat berkorban di situ. Yang ketiga apa? Al-Muharram. Bulan yang keempat, bulan Rajab. Ini yang datang keterangannya di dalam hadis. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan Islam di dalam setahun itu kata Allah ada 12 bulan. Ini Allah yang menetapkan dalam Al-Quran. Kamu kurangi, kamu lebihin. Bulan Islam hanya ada 12. Yang diawali dengan bulan haram, ditutup juga dengan bulan haram, yaitu bulan Al-Muharram, kemudian akhirnya bulan Dzulhijjah. Ya, nanti silakan dihafalkan sendiri ya. Dari bulan haram, bulan awal, penutupnya adalah bulan Dzulhijjah. Allah membuka dengan bulan haram, menutupnya dengan bulan apa? Haram. Artinya betul-betul ingin mengingatkan kita tentang kemuliaan 4 bulan tersebut. Ya, yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, oleh karena kemuliaan bulan ini para jemaah perlu kita saling ingatkan apa ibadah yang disyariatkan di dalamnya. Apa doang sak perlu tegawe di bulan-bulan haram ini. Tentunya para ulama mengatakan apa? Meningkatkan amal ibadah kita. Baik yang berkaitan dengan amal ibadah badaniyah dengan fisik atau ibadah maliyah dengan harta. Ya. Dan perlu diingat juga kenapa perlu ditingkatkan amal ibadah kita di bulan-bulan haram ini? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan haram ini tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Dari sisi keagungan, dari sisi kemuliaan, ya, dan dari sisi dilipat gandakannya apa? Pahala bagi yang melakukan kebaikan dan juga dilipat gandakannya dosa bagi yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi ini makna kemuliaan daripada bulan-bulan haram ini. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam lanjutan ayat ya yang kita bacakan tadi, di akhir ayat tersebut Allah menyebutkan fala taqrimu fihinna anfusakum. Jangan pernah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan haram tersebut untuk diri-diri kalian. Ya. Hanya dengan berbuat dosa dan maksiat oleh oleh karena itu hadirin azzakumullah, bulan haram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan yang dimaksudkan di sini adalah Allah melipat gandakan pahala bagi yang beramal saleh dan Allah melipat gandakan dosa bagi yang berbuat maksiat, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, tatkala beliau menjelaskan ya firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang bulan-bulan haram tersebut. Oleh karena itu hadirin azzakumullah, mari kita senantiasa menjaga bulan-bulan haram ini dengan melakukan berbagai macam ketaatan, meningkatkan amal saleh kita. Salah satu amal saleh yang berkaitan dengan harta, kalau badaniyah yang dilakukan dengan badan kita, tingkatkan sholat kita, tingkatkan bacaan Quran kita, tingkatkan amalan-amalan sunnah kita, baik itu puasa, baik itu menuntut ilmu agama, berdakwah, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Kemudian juga kita di dalam melaksanakan tanggung jawab kita sebagai pimpinan rumah tangga, kita sebagai seorang suami, bagaimana kita meningkatkan ya hal-hal yang baik untuk keluarga kita dan seterusnya. Ini mungkin berkaitan dengan fisik. Nah, kemudian juga tidak luput yang berkaitan dengan harta. Kita bersedekah, membantu para thalabul ilm, menuntut ilmu agama, kita berinfak untuk masjid, menyantuni anak-anak yatim, ad-du'afa, orang-orang lemah. Dan salah satunya adalah apa? Kita berkorban, menyembelih hewan kurban. Ini dikatakan oleh para ulama, amal badaniyah yang paling utama adalah ibadah sholat, dan amal maliyah yang berupa harta yang paling afdal di bulan Muharram atau di bulan-bulan haram ini adalah berkorban. Jadi amalan yaitu
badan yang dilakukan oleh anggota badan atau badan kita, badannya istilahnya oleh para ulama, yang paling utama adalah sholat. Ya, terutama di bulan-bulan haram. Ya, di bulan-bulan yang dimuliakan tadi. Dan amalan dari harta ya yang kita keluarkan dari harta kita di bulan ini atau di bulan-bulan haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Berkorban. Ya, berkorban. Sebagaimana ketika bulan Ramadan, ya, amalan maliyah atau sedekah yang paling utama adalah ketika kita memberi makan orang berpuasa ketika berbuka, ya, atau menyiapkan berbuka puasa untuk orang yang berpuasa. Itu sedekah yang paling utama kita keluarkan di bulan Ramadan. Nah, demikian pula di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ya, maka membelanjakan harta di bulan-bulan tersebut, terutama di bulan Dzulhijjah, yang paling afdal adalah bagaimana kita menyisihkan sebagian rezeki kita untuk berkorban. Bahkan Nabi menegaskan dalam sebuah hadis, ala kulli ahli baitin udhiyah, setiap kakak, kalau bahasa kita setiap kakak, setiap kepala keluarga ada hewan kurban yang disembelihkan. Luar biasa. Kalau seandainya kita berusaha kalau jemaah ya memprogramkan dan mewujudkan target itu, ya, insya Allah ya semua ibadah kurban atau syiar ibadah kurban ini akan ramai ya di tengah-tengah apa masyarakat kita. Lalu sebagian ditentik ya, nanti kupon doang datang dari dengan ya, nanti dengan berbeda doang ya, ini masalahnya. Padahal Nabi menegaskan ala kulli ahli baitin udhiyah, kewajiban bagi setiap kepala keluarga untuk berkurban di situ. Cuman kalau kita berpikir kita tidak punya uang, Pak Ustaz, tidak ada uang, tidak ada harta. Ya memang kalau saat ini kita merencanakan hari itu kita eksekusi, kita laksanakan ya berat. Cuman kembali ke kita lagi. Bagaimana caranya? Ya kita berusaha menabung sedikit demi sedikit. Atau mungkin ada sesuatu yang bisa kita harapkan untuk kita jual mendekati bulan bulan kurban ini atau bulan Dzulhijjah. Itu masing-masing kita punya punya program sendiri-sendiri. Kita tidak bisa juga menyamaratakan untuk bisa terwujudnya kurban ini semua orang, tidak bisa. Ya, orang beda-beda. Ada orang mungkin mendekati kurban ada sesuatu yang dijual, insya Allah langsung bisa membeli hewan kurban. Ya, kita berbicara bagaimana kurban pada umumnya. Tidak mesti kita harus kurban 10 sapi, 10 kambing. Tidak ada pun ahli baitin udhiyah. Minimalnya 1 kurban. Entah itu sapi tergantung kemampuan. Entah itu apa? Seekor kambing. Nah, jadi ini para jemaah sekalian yang perlu kita berupaya. Ya, paling tidak ini sekedar kita saling mengingatkan, masih ada waktu untuk kita berusaha. Ya, sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah ditanya tentang bagaimana hukumnya menghutang untuk kurban ini. Saking pentingnya dan mulianya ibadah kurban, beliau membolehkan menghutang untuk kurban ini dengan syarat apa? Dengan syarat dia yakin bisa melunasi hutang tersebut. Misalkan uang ini ada tapi belum cairnya nanti misalkan di bulan September misalkan, sementara kita lebaran di bulan Juli untuk tahun ini, ya misalkan begitu, ya dapat rezekinya itu September, atau dia akan ada barang dijual tapi pembayarannya setelah Idul Adha misalkan. Yang seperti ini masih dibolehkan oleh para ulama untuk menghutang. Tapi kalau masih meraba-raba tidak boleh. Karena Karena keumuman ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kamu mampu dan dia paksa diri. Ya, ini paksa diri. Nanti kita akan bahas bagaimana hukum asal daripada berkorban. Tapi ini sekedar motivasi. Bagaimana dahulu kehidupan orang-orang di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka setiap kepala keluarga itu mereka menyembelih hewan kurban. Nanti pengen malu mana zaman ini, ya zaman sekarang kalau tidak ada kurban, dijamin sudah tidak akan ada, tidak akan ada orang bisa nyati di situ. Tapi kalau sudah ada kurban kayaknya nyaman.
masing-masing kepala keluarga menyembelih. Justru mereka yang mengantarkan saudara-saudaranya yang saat itu memang tidak punya harta sama sekali yang dia korbankan, sehingga dialah yang diberi. Ya, saking ramainya maksud saya, ya bukan berarti saat itu tidak ada orang yang tidak nyembelih, tapi sebenarnya ada orang yang tidak nyembelih karena mungkin tidak ada harta ataupun tidak mencukupi hartanya untuk dia sembelihkan saat itu. Tapi saking banyaknya mereka, ya, dan ramai yang melakukan hal itu, akhirnya terkesan semua kepala keluarga menyembelih pada waktu itu. Nah, jadi ini sebagai motivasi para jemaah sekalian, tujuannya kita bahas masalah ini. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas terkait masalah kurban. Yang pertama, ya, kita akan bahas tentang definisi kurban. Apa makna kurban itu? Kemudian nanti yang kedua kita akan bahas hukum berkurban. Kemudian kita akan bahas nanti hikmah daripada berkurban itu. Kemudian kita akan bahas keutamaan berkurban, ya. Kemudian baru kita akan bahas, ya, kaitan dengan syarat-syarat dan juga pernak-pernik, ya, larangan-larangan yang berkaitan dengan kurban tersebut. Mudah-mudahan, ya, kita bisa membahas sedikit demi sedikit secara ringkas tentang masalah fikih berkurban ini. Yang pertama, definisi berkurban. Qala ulama, berkata para ulama kita, al-udhiyah ma yudba'u min bahimatil an'am ayyamal adha bisababil 'id taqarruban ila Allah azza wa jalla. Definisi kurban adalah yaitu apa saja yang disembelih dari binatang-binatang ternak, ya, binatang-binatang ternak pada hari-hari Idul Adha. Pada hari-hari Idul Adha. Bisababil 'id, disebabkan dengan datangnya Idul Adha itu sendiri. Ya, taqarruban ila Allah, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Jadi tujuan tak sembelih hewan kurban ini para jemaah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka oleh karena itu, dari sini kita pahami bahwa yang namanya berkurban itu adalah binatang yang kita sembelih. Maka tidak boleh berkurban, ya, lewat apa? Menggunakan selain binatang, tidak boleh di saat Idul Adha ini. Ya, sudah orang sekarang berkorban dengan kursa, tidak boleh, ya, atau berkorban dengan, ya, dengan kendaraan atau media-media yang canggih, tidak boleh. Sekalipun mungkin harganya melampaui binatang kurban tersebut, tidak boleh. Harus binatang, karena Allah sebutkan min bahimatil an'am, harus dari binatang kurban, sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 34 ada yang disebutkan. Yang kedua, tujuan dari berkurban ini adalah apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita pahami bahwa berkurban ini harus apa? Lillah. Tak boleh kita menyembelih untuk selain Allah. Tak boleh kita mengorbankan seekor binatang, ya, untuk selain Allah, tak boleh. Ini termasuk kesyirikan. Ya, ini termasuk apa? Kesyirikan yang diharamkan di dalam Islam. Karena Nabi dengan tegas, man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang berkurban bukan untuk Allah, sungguh dia telah jatuh dalam perbuatan syirik. Itu menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena hak berkurban ini atau kita menyembelih seekor binatang ini taqarrub, harus kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada jin. Karena ada orang yang menyembelih sesuatu tapi tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada jin, permisi sama jin, minta apa? Minta izin sama jin dan seterusnya. Ya, ada orang di sebagian tempat mau bangun jembatan harus hadiahkan apa? Kepala kambing, kepala sapi, kepala kerbau. Nyembelihnya boleh, tapi manakala dia niatkan untuk hal-hal yang tadi, minta izin sama penghuni laut, minta izin sama penghuni jembatan misalkan, atau
Empire katanya, itu masuk kesyirikan. Sehingga yang memiliki semuanya siapa? Allah. Kan jelas ayatnya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kebih takut nanti ya, dengan mengatakan kita permisi dulu sama penghuni ini, pemilik ini, kita permisi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita melaksanakan ibadah tidak perlu izin sama makhluk. Kalau memang jembatan ini bermanfaat untuk kaum muslimin, untuk membantu ya lalu lalang dan memudahkan jalannya manusia kaum muslimin, bismillah, dengan menyebut nama Allah, kita apa? Ya, kita bangun jembatan tersebut. Tidak Allah harus menghadiahkan kepala itu dan seterusnya. Syukur-syukurnya tak menghadiahkan kepala orang saja. Ya, kalau kepala orang pilih manusia tegorong untuk jembatan-jembatan yang ada. Ya, tapi itu masuk syirikan. Itu pernah juga terjadi saat gempa bumi dan seterusnya. Ya, mereka sembelih sapi, kerbau, hadiahkan buat laut. Adakah sang ngamuk mari ke laut tinggi, tidak ada tsunami susulan dan seterusnya. Padahal yang menggerakkan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak berkorban untuk Allah saja? Ya. Dia sembelih seekor kambing, dia niatkan lillahi ta'ala, dia bagikan kaum muslimin, dia kasih makan anak yatim, memohon kepada Allah mudah-mudahan dengan ibadah ini Allah segera angkat musibah ini, gempa dan semisalnya misalkan. Itu lebih bermanfaat ya daripada dia hadiahkan binatang kurban tersebut untuk apa? Ya, untuk penghuni-penghuni laut yang dimaksudkan adalah bangsa jin dan lain sebagainya. Seolah-olah mereka mengatakan merekalah yang menguasai apa? Hal-hal tersebut. Padahal Allah, lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi ini. Laut ini milik Allah Subhanahu wa taala, bumi ini milik Allah, bukan milik manusia dan bukan milik jin dan lain sebagainya. Nah, jadi ini para jemaah sekalian, jadi kurbannya adalah menyembelih hewan-hewan ternak yang sudah ditentukan, ya, baik itu onta, sapi, ya, atau yang semisal dengan sapi, kemudian apa? Kambing. Itu binatang-binatang yang sudah disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penyembelihan hewan kurban ini. Dan disembelih taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa hukum berkurban tersebut? Berkurban hukumnya adalah disyariatkan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah sampai ya hukumnya kewajib ataukah sunnah muakkadah. Kalau disyariatkan semua sepakat, ya seluruh para ulama sepakat bahwa kurban ini termasuk ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita. Bahkan termasuk syiar daripada syiar Islam. Hanya para ulama fikih ya berbeda pendapat syariatnya itu sampai kepada hukum wajib ataukah sekedar sunnah muakkadah. Ini terjadi dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Tapi kita terlepas daripada apa? Perbedaan pendapat ulama ini, yang jelas ya wallahu a'lam, ya dari sekian pendapat para ulama yang paling kuat adalah hukumnya sunnah muakkadah, tapi bagi yang memiliki harta menjadi apa? Menjadi wajib bagi dia untuk kehati-hatian. Ya walaupun secara pendalilan para ulama kebanyakan memilih apa? Sunnah muakkadah di jumhur ulama. Tapi bagi yang memiliki kemampuan dan harta, kelebihan rezeki, hukumnya adalah wajib bagi dia. Ya, wajib bagi dia. Ini untuk kehati-hatian. Adapun dalil tentang disyariatkannya berkorban, ya banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Allah mengatakan, "Salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah." Menyembelih. Nahar itu artinya berkorban, menyembelih. Di sini Allah menggandengkan ibadah yang sangat mulia, ibadah badaniyah berupa anggota badan, itu apa? Sholat. Ini ibadah paling mulia setelah dua kalimat syahadat, itu ibadah sholat. Digandingkan dengan apa? Dengan berkorban, menunjukkan bahwa ibadah kurban itu bukan ibadah yang sembarangan, tapi ibadah yang betul-betul memiliki nilai, memiliki ya kedudukan di dalam agama Islam ini.
sehingga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, surat Al-An'am, Allah berfirman, "Qul inna sholati," terus "wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Surat Al-An'am ayat 162 dan juga 163. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan kurbanku, ibadah penyembelihan. Khususnya kurban di sini dan mencakup juga sembelihan-sembelihan yang lain, ya, baik itu sembelihan untuk orang jemaah haji, atau sembelihan untuk orang yang bernadar, atau sembelihan-sembelihan untuk makanan-makanan yang memang kita makan setiap hari dari binatang-binatang yang ada. Intinya apa? Sesungguhnya sholatku dan ibadah kurbanku, hidup dan matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Rabb semesta alam. Kemudian Allah menegaskan la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya sholat ini hanya untuk Allah, tidak boleh untuk orang lain. Ya, demikian juga berkurban hanya untuk Allah, tidak boleh untuk orang lain, harus untuk Allah saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebutkan dalam salah satu hadis, Allah melaknat orang yang menyembelih hewan kurban tidak diniatkan untuk Allah, tapi dia apa? Dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah melaknat. Sebagaimana dalam hadis apa? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih ya binatang bukan diniatkan untuk Allah, tapi diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bertujuan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, bukan lillahi taala. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk penghuni ini, untuk penghuni itu dan lain sebagainya, bukan lillahi taala, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang seperti ini. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman juga dalam surat Al-Hajj ayat 34, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan." Setiap umat ini kami jadikan mansak. Ya, ada semacam syiar untuk mereka apa? Beribadah berupa kurban ini. Setiap umat kami jadikan ada syariat tersendiri, ada mansak, ada syariat untuk beribadah. Liyadhkurusmallah, agar mereka selalu ingat dan menyebut nama Allah ala ma razaqahum, atas apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka, min bahimatil an'am, berupa binatang-binatang ternak. Maksudnya apa? Itu kurban. Ya. Kemudian fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Maka ilah kalian, Tuhan kalian, Rabb kalian adalah ilah yang satu, yang esa. Tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala yang hak untuk diibadahi. Falahu aslimu, maka hanya bagi Allah lah kalian berserah diri. Jadi selalu digandengkan setelah menyebutkan ibadah sholat, setelah menyebutkan ibadah berkurban, menyembelih binatang, selalu apa? Selalu Allah pokokkan Allah tempat satu-satunya kita kembali. Allah satu-satunya pusat dan niat kita, tujuan utama kita untuk apa? Berkurban ini. Jadi setelah Allah sebutkan tentang sholat, tentang berkurban, nanti di akhirnya Allah selalu tutup apa? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Menunjukkan bahwa kurban kita, sholat kita hanya peruntukan bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana juga ya, ketika Allah sebutkan bahwa setiap umat ini ada syariat berupa berkurban dan lain sebagainya, kemudian Allah tutup apa? Ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya bagi Allah kalian berserah diri. Ikhwan fillah azakumullah, kata para ulama kita, hadhihi ayat tadullu ala anna dhabha qurban ilallah masyru'un fi kulli ummatin fi kulli millatin li kulli ummah. Ini menunjukkan bahwa ayat ini menjelaskan setiap sembelihan itu adalah semata-mata untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disyariatkan bagi setiap agama dan setiap umat. Nah, kemudian ma'ana sunnah Rasulullah SAW maqasamat masyru'iyatul udhiyah fiha biqaulin nabi wa fi'lihi wa iqrarihi. Adapun dalil dari sunnah, dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah tentang disyariatkan berkurban adalah telah tetap dari 3
Tiga sunnah. Pertama, perkataan. Kedua, perbuatan. Ketiga, persetujuan Nabi. Jadi ini tiga alasan kita mengatakan bahwa berkurban itu disyariatkan di dalam agama kita. Pertama, perkataan Nabi. Nabi menyuruh berkurban. Nanti kita akan buktikan mana dalilnya. Yang kedua, perbuatan Nabi. Nabi tidak hanya menyuruh, tapi Nabi sendiri juga apa? Menyembelih. Nabi sendiri berkurban. Bahkan pernah Nabi berkurban 100 ekor apa? Onta. Bapak yang satu orang beliau ya menyembelih 100 ekor onta. Nabi kita alaihi salatu wassalam, saking semangatnya beliau, saking mulianya berkorban dan yakinnya dengan pahala dari Allah, beliau menyembelih 100 ekor onta para jemaah. Ya, itu lanjut tahu enggak? Onta mana-mana pimpin. Sehingga ini binatang searah deh sekitaran kehidupan kita. Onta borong lamun denara minimal apa? Kambing. Aku baru dengan nanti itu nanti ini duian korban perasaan. Enggak, korban perasaan. Ini perasaan lah saat korbanin. Padahal itu korban perasaan itu tidak disyariatkan di Idul Adha ini. Yang disyariatkan itu mengorbankan hewan kurban. Ya, bukan mengorbankan apa? Perasaan sebagaimana sebagian orang mengatakan. Dari sunnah dari Barra bin Azib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Man dhabaha ba'da salat faqad tamma nusukahu." Siapa yang menyembelih hewan kurbannya setelah salat Idul Adha, maka sungguh telah sempurna sembelihannya. Wa ashaba sunnatul muslimin, dan dia telah mendapatkan sunnahnya kaum muslimin. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Ya, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Hakim dari hadis Abu Hurairah. Yang artinya, barang siapa yang mendapatkan keleluasan rezeki, kelapangan rezeki, arak, duit bandel, isi beli hewan kurban, tapi dia tidak mau berkurban. Ya, dia tidak mau berkurban. Khawatir kalau uangnya berkurang. Ya, atau khawatir kalau apa? Hartanya habis kalau untuk berkurban misalkan. Maka apa kata Nabi? Wala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali mendekati apa? Tempat salat kami. Mau si nancem para sahabat si nancem itu pada selaku peringat si Nabi. Lamun keberuntungan rezeki, kelebihan rezeki, maka jangan sampai kita bermalas-malasan untuk apa? Berkurban, membelanjakan di jalan Allah, membeli seekor hewan kurban minimalnya. Nah ini. Kemudian dalam hadis lain Nabi bersabda, "Ya ayuhan nas, inna ala ahli kulli baitin udhiyah fi kulli 'amin." Wahai segenap manusia, sungguhnya wajib atau disyariatkan atas setiap kepala rumah tangga untuk berkurban seekor kurban di setiap tahunnya. Di setiap tahunnya. Ya, maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwa Nabi secara qaul, secara perkataan memerintahkan kita semua untuk apa? Menyisihkan sebagian rezeki kita untuk kita berkorban. Adapun dalil dari perbuatan, seperti dalam hadis sahihain dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, "Dhahan nabiyyu bi kabshaini amla'aini dzabahahuma bi yadihi." Pernah Nabi menyembelih 2 ekor kambing kibas. Ya, kambing yang besar, ya, kemudian memiliki warna yang masya Allah bagus dan indah, ya. Karena kalau Nabi menyembelih, beliau mencari kambing yang gemuk dan yang bagus kelihatannya dan seger, ya. Kemudian beliau menyembelih keduanya dengan tangan sendiri, dengan tangannya sendiri. Beliau menyebut nama Allah, kemudian beliau bertakbir, kemudian beliau meletakkan kakinya di atas leher, ya, leher apa? Sembelihan tersebut, leher kambing tersebut. Ini menunjukkan sunnahnya kita menyembelih hewan kurban, ya, dengan tangan sendiri jika memungkinkan. Kalau tidak, kita boleh mewakilkan kepada orang yang
paham dan terbiasa melakukan hal tersebut dan amanah, ya kan, amanah. Kemudian juga sudah perbuatan dari Abdullah bin Umar beliau mengatakan, aqaman Nabi bil Madinah 10 sinin yudhi. Nabi pernah tinggal di Madinah 10 tahun dan tidak pernah luput setiap tahunnya beliau berkorban. Setiap tahun di Madinah Nabi apa? Berkorban. Selama 10 tahun beliau tinggal di sana. Bahkan dalam sebagian riwayat yang lain bahwa Nabi pernah apa? Menyembelih 100 ekor onta. 100 ekor onta ini secara perbuatan. Nah, jadi khalifah azamullah. Kemudian yang terakhir dari bab ini adalah tentang masalah hukum berkorban, yaitu atau dalil yang mensyaratkan kurban adalah dalil ijma. Dalil dari ijma. Jadi tadi secara qaul perbuatan Nabi menyampaikannya, memerintahkannya, secara secara perkataan Nabi juga menyampaikannya, secara perbuatan Nabi melakukannya langsung. Dan sekarang kita lihat dalil yang berikutnya adalah ijma, kesepakatan para ulama. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan wala khilafa fi qawliha min syara'id din. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa berkorban itu termasuk disyariatkan. Tidak ada khilaf, semua sepakat ulama. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan ajma'al muslimun ala masyru'iyatil udhiyah. Telah sepakat umat Islam tentang disyariatkannya apa berkorban. Semua sepakat, tidak ada khilaf di kalangan mereka. Baik, jadi Allah kesimpulannya bahwa kurban ini merupakan syiar agama kita, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga ijma para ulama. Hanya tadi sedikit terdapat perbedaan, apakah tingkat disyariatkannya itu sampai pada level wajib ataukah apa? Sunnah muakkadah. Namun yang saya katakan secara pendalilan menurut jumhur ulama yang terkuat adalah hukumnya sunnah muakkadah, tapi bisa menjadi wajib bagi yang memiliki apa? Kemampuan. Bagi yang memiliki kemampuan, pasti kemampuan hartanya ada, tapi dia tidak mau, maka ini wajib atas dia untuk berkorban. Nah, kemudian hikmah daripada berkorban itu sendiri dikatakan oleh para ulama kita di sini, ya, setidak-tidaknya ada 7 hikmah, ya, 7 hikmah yang bisa kita petik dari syariat berkorban ini. Yang pertama, kenapa kita disyariatkan berkorban? Hikmah yang pertama adalah sebagai teladan atau mencontoh bapak kita Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Ini tujuannya berkorban. Ya, maka tidak luput dan selalu selalu menjadi kenangan bagi kita. Kisah Nabiullah Ibrahim ingin menyembelih siapa? Putranya Ismail, putra kesayangan beliau, putra satu-satunya kesayangan beliau Ismail alaihissalam. Ya, ingin disembelih karena Ibrahim mimpi, ya, diperintahkan untuk menyembelih siapa? Putranya. Dan mimpinya para nabi adalah apa? Hak, benar. Mimpinya para nabi itu pasti benar, dan itu adalah wahyu dan syariat. Sehingga apa? Ingin disembelih putranya, karena itu perintah dari Allah SWT. Namun Allah ingin menguji Ibrahim, sejauh mana kekuatan iman Ibrahim, sejauh mana ketabahan dan kesabaran Ibrahim terhadap ujian itu. Coba bayangkan, ya, kalau kita mungkin saya suruh itulah, suruh gorok anak jadi milih ukuran presiden, ya suruh untuk dulu, ya. Tapi ini Ibrahim alaihissalam karena yakin bahwa ini perintah dari Allah, iman saat mimpi lalu ini perintah dari Allah, mau disembelih putranya. Tapi pendapat bagaimana pendapat oleh Ismail? Ya, silakan para jemaah bisa baca dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Bagaimana kisah panjang lebar situ disebutkan oleh Allah SWT tentang tentang Ismail, ya, dialog antara Ibrahim dengan Ismail. Yang intinya karena kesabaran, karena keteguhan, ketabahan, ya, Ibrahim ingin melaksanakan syariat ini, maka Allah ganti dengan apa? Seekor binatang, ya, berupa hewan kurban, berupa apa? Kambing, ya, domba. Allah ganti dengan kambing yang besar, ya. Maka dari situlah disyariatkannya berkurban dengan seekor binatang untuk Allah SWT.
Jadi ini untuk kita meneladani. Ini hikmah pertama. Kemudian yang kedua, membantu orang lain. Membantu orang lain sebagai nilai solidaritas, nilai simpati kita sesama umat Islam, terutama kaum duafa, saudara-saudara kita yang lemah. Sang melek dari orang daging, setahun sekali para jemaah dengan hewan kurban kita bisa berikan kepada mereka. Di rumah terima daging sampai sekilo 2 kilo, masya Allah. Bahkan mungkin ya sampai berkilo-kilo dia dapatkan di musim kurban ini. Ini untuk membantu saudara-saudara kita yang jarang sekali mereka bisa menikmati apa? Daging. Namun kurban satu paham misalkan tetangga kita kaum duafa, miskin, ya, yang lemah, masya Allah, ini luar biasa. Ya, membantu saudara kita yang sedang membutuhkan ya hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, ayat ketiga, sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah telah memudahkan kita, memberikan keluasan rezeki, melapangkan usaha kita. Berbeda halnya dengan saudara kita yang ada di luar sana. Mereka dipuji harta mereka jauh dari kenyamanan, ketenangan. Ya, kita lihat bagaimana saudara kita yang ada di Palestina. Kita lihat bagaimana saudara kita yang ada di luar negeri sana, atau mungkin di Indonesia, di berbagai macam daerah, untuk menghidupkan syariat ini berat. Ya, iman sugih berdua kepel lalu tidak semua bisa melaksanakan syiar ini. Orang kadang adzan saja tidak boleh kedengaran suaranya keluar. Ada di sebagian daerah, apalagi mau terang-terangan menyembelih hewan kurban, ya ini berat bagi mereka. Maka karena itu kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah sebagai bentuk rasa syukur kita. Kita tingkatkan syiar ini. Yang keempat, hikmahnya adalah sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah. Ya, oleh karena Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta atau daging-daging kurban itu dan darahnya enggak sampai kepada siapa? Enggak sampai kepada Allah, akan tapi yang bisa menyampaikan semua itu ketakwaan dari kalian. Jadi yang perlu di sekedar hewan doang menjadi kebanggaan. Di sekedar daging menjadi kebanggaan para jemaah, bukan sekedar darah yang bercucuran menjadi kebanggaan, tapi keikhlasan dalam hati, ketakwaan dalam hati ini akan menyampaikan kita kepada Allah. Salah satu bentuk ketakwaan kita adalah menyembelih untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukti ketakwaan. Yang kelima, yang terhikmah kurban adalah memberikan kegembiraan pada hari kurban. Yang bisa kita memberikan kegembiraan, berbagi kesenangan untuk saudara-saudara kita yang ingin menikmati hari lebaran. Karena Nabi menyebutkan hari lebaran itu adalah hari bersenang-senang. Bulan-bulan dinar daging kurban, apa yang bersenang-senang para jemaah, saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang miskin. Ya. Kemudian juga Nabi menyebutkan hari lebaran itu adalah hari makan, hari minum, hari bersenang-senang. Tapi kalau tidak ada yang dimakan, ada yang diminum, tidak ada yang dinikmati dari daging-daging, dari mana mereka dapat kalau tidak kita berbagi-bagi di sini? Ya, Nabi menyebutkan bahwa ayyamut tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik, hari tasyrik itu adalah hari 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah dan 13 Dzulhijjah. Ya, 3 hari setelah lebaran Idul Adha. Betul-betul itu namanya hari apa? Hari tasyrik. Nabi mengatakan hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan, hari-hari untuk minum, dan hari-hari untuk berzikir. Ya, oleh karena itu dilarang kita berpuasa pada hari tasyrik haram, karena itu hari untuk kita menikmati hewan kurban. Lalu lamun dinara, maka perlu kita berbagi supaya yang lain mendapatkan. Kemudian yang keenam, menampakkan syiar Islam. Salah satu hikmahnya adalah ya untuk menampakkan syiar Islam supaya orang tahu bahwa beginilah Islam. Ya, suka berbagi, suka apa? Memperhatikan satu dengan yang lain sesama umat Islam. Jadi syiar. Kemudian yang ketujuh adalah mengikuti sebagian dari amalan jemaah haji, supaya kita ada kemiripan dengan jemaah haji yang sedang melakukan ibadah haji. Salah satunya apa? Menyembelih. Salah satu kemiripannya adalah menyembelih, karena mereka juga berkorban selesai apa namanya? Selesai mereka melempar jumroh. Kalau di sana istilahnya mereka melempar jumroh, kalau kita sholat apa? Sholat Id kita. Mereka pergi lempar jumroh setelah mereka balik dari Musdalifah. Mereka bermalam di Musdalifah, kemudian subuhnya mereka langsung kembali kepada Mina. Kemudian hari itu mereka pergi lempar jumroh.
Bagi jemaah haji insyaallah tahu yang pernah berhaji. Sepulang mereka itu baru mereka apa? Menyembelih al-hadyu namanya. Menyembelih apa? Al-hadyu bagi jemaah haji. Nah, bagi kita pulang sholat Id kita menyembelih udhiyah, hewan kurban. Tapi hewan kurban kita sama. Mereka juga menyembelih onta, kambing, sapi. Kita juga demikian di sini. Hanya bedanya kita apa? Untuk mendapatkan hewan berupa ontanya agak berat. Jadi yang banyak ternak yang ada di kita adalah apa? Kambing dan sapi ataupun yang sejenis dengan sapi. Nah, jadi yang azamullah itu tujuh hikmah daripada menyembelih hewan kurban tersebut. Kemudian azamullah yang terakhir dari pembahasan kita ini adalah apa saja yang perlu dijauhi untuk orang yang akan berkurban. Maka kita kutipkan hadis Nabi SAW, "Idza uhilla hilalul hijjah fala ya'khudanna min sya'rin wala min aqwari syai'an hatta yudhhi." Apabila bulan Dzulhijjah sudah terlihat, maka salah seorang di antara kalian sudah berkehendak kepingin berkorban untuk tahun ini misalkan, maka jangan dia potong rambutnya dan jangan dia potong kukunya sampai dia selesai menyembelih hewan kurban yang diniatkan sebagai kurbannya. Jadi dalam umuman lemak 1 Dzulhijjah misalkan, mulai lemak aru diganggu potong rambut, cabut bulu ketiak, ya potong bulu kemaluan, mencukur bulu kemaluan, ya potong kuku tidak boleh. Terus kapan dipotong Pak Ustaz? Nanti ketika apa? Kita selesai sholat Id dan selesai menyembelih hewan kurban kita, baru kita apa? Baru kita boleh memotong kuku kita dan memotong rambut kita dan seterusnya. Bagaimana dong? Nanti ketika Idul Adha kita tidak bisa panjang kuku kita, panjang rambutnya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Supaya mirip dengan jamaah siapa? Jamaah haji. Nah, jamaah haji tidak boleh dia mencukur sampai dia selesai lempar apa? Lempar jumroh. Begitu selesai lempar jumroh baru dia boleh memotong rambutnya, memotong kukunya, menyembelih hewan hajiunya dan seterusnya. Bisa dipahami? Nah, jadi tiga yang perlu untuk diperhatikan bagi yang mau berkorban, untuk tidak memotong rambutnya dan memotong kukunya apabila sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai betul-betul dia sudah sembelih hewan kurbannya. Kalau sudah sembelih hewan kurbannya silahkan, ya boleh dipotong kukunya dan boleh dipotong rambutnya. Barangkali ini yang bisa kita sebutkan dari sebagian tentang apa yang berkaitan dengan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk ya menjalankan ibadah kurban yang mulia ini, dan semoga Allah juga memudahkan rezeki bagi kita semua untuk bisa kita melaksanakan syariat yang mulia ini berupa kurban, dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita seluruhnya dan khususnya ibadah kurban yang mungkin sudah kita masing-masing meniatkan. Semoga Allah mudahkan untuk bisa terkabulkan dan terwujudkan. Baik, demikian para jemaah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun di kesempatan lain mudah-mudahan kita bisa melanjutkan apa yang berkaitan dengan kurban ini jika memungkinkan. Kalau tidak, barangkali nanti akan dilanjutkan oleh ustaz-ustaz kita yang lain tentang jenis-jenis binatang dan larangan-larangan daripada binatang-binatang yang disembelih misalkan. Maka itu ada pembahasan tersendiri. Namun yang saya paparkan tadi adalah sekedar motivasi, sekedar dorongan, dan mengingatkan kita sedikit tentang apa hikmah dan keutamaan kita melaksanakan hewan kurban ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.